ajmain. Asyhadu an la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah di malam ini Allah memberikan sehat kepada kita sehingga kita sempat untuk menuntut ilmu dan mudah-mudahan dari ilmu yang dipelajari oleh kita ini dijadikan oleh Allah membawa manfaat dan barokah untuk kehidupan kita dan mudah-mudahan Allah menjadikan dengan ilmu ini sebagai sarana untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita. Dan semoga kita semua ditakdirkan oleh Allah husnul khotimah dan mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga tanpa hisab dan siksa, insya Allah. Amin ya robbal alamin. Monggo silahkan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku dulu ya, Sus. Monggo. Iya. Kita masuk ke bab 33, bersikap lemah lembut. Bentar, pahing. Yarhamukallah. Astagfirullahaladzim. Bersikap lemah lembut kepada anak yatim, anak-anak perempuan, dan orang lemah yang lain-lain. Kaum fakir miskin, orang-orang cacat, berbuat baik kepada mereka, mengasihi, merendahkan diri, serta bersikap merendah kepada mereka. Nah ini Ustazah, baca judulnya aja saya sudah ketampar. Karena sebelumnya saya ini kebalik. Kalau sama yang di atas saya merasa melebihi saya dan segalanya saya sudah merasa kalah, jadi saya sudah dingklu alah. Astagfirullah. Ya Ustazah. Gini kalau enggak pernah ngaji gini ya Ustazah ya. Allah Ta'ala berfirman, dan tundukkanlah sayapmu, yakni bersikap merendah kepada sesama kaum mukmin. Iya. Allah Ta'ala berfirman pula, dan sabarkanlah dirimu beserta orang-orang yang menyeru Tuhannya di waktu pagi dan sore, yang mereka itu menginginkan keridhaan Allah. Dan janganlah engkau hindarkan pandanganmu terhadap mereka itu. Ini maksudnya memalingkan muka gitu ya. Apa sih? Gitu ya. Sana. Gitu kan ya. Iya Ustazah, betul ya. Karena engkau menginginkan keindahan hiasan keduniaan. Assalamualaikum Ustazah. Suara saya dengar? Lu? Iya. Lu? Halo. Mbak Susi dengar? Dengar suaranya ya. Ustaz Tamai Muna kok anu ya? Apa oh, salah ya? Oh, menghilang, Mbah. Iya. Sebentar Sudah ini sekarang sudah kedengaran lagi. kedengaran lagi, tapi kok gambarnya gak ada. Nah, ya, Iya. monggo. Allah Ta'ala berfirman lagi, maka terhadap anak yatim janganlah engkau bersikap kasar, dan kepada peminta-minta janganlah engkau mentak-mentak. Iya. Paham ya? Ini Mulai dari paham pertama. saja. Iya paham. Ya, Iya. Kalau kerendahan. bahasa Jawanya itu nggak boleh mentengkelek. Mentengkelek itu berkacak pinggang. Ya, betul. Sok-sokan kepada orang yang kita merasa lebih tinggi daripada mereka itu, kita sok-sokan gitu, jadi berkacak pinggang begitu. Menganggap orang lain rendah ya. Iya, iya, iya. Padahal eh, 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 orang yang dipandang Allah itu adalah orang yang takwa. Ya, betul. Maka ketika kita sudah menuntut ilmu secara tadabur Al-Quran dan Sunnahnya, ketika kita melihat orang kaya, sekaya apapun dok, kita tidak akan merasa down gitu, mental kita sudah merumput gitu, nggak akan begitu, nggak insya Allah. Karena ketika kita menghadapi orang-orang seperti itu, entah dia di dalam masalah, mohon maaf, detailnya sekian, kemudian kemewahannya, dan kepemilikannya serba lux, umpamanya, kita kembalikan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang terpandang di sisi Allah, yaitu orang yang takwa. Nah, maka kita disitulah, fastabiqul khairat, hendaklah kita berlomba-lomba di dalam meningkatkan kebaikan
Dalam arti Duh, hilang suaranya Ustazah. Iya, freeze lagi tuh. teman, Emang. aduh, Allah, emang sekali ini gimana ya? Ya, Sebentar, Dok. Oh, begini ya, Iya, iya. sebentar. apa? Keluar lagi terus masuk lagi tah, Ustazah. Iya, iya, coba saya tak keluar dulu. Hujan-hujan ini memang sinyalnya jelek. Hmm, Eh, saya sebentar Ustazah, ya. iya. Ya, enggak, Eh, suara saya ya. Jelas bisa, ini ya, ya. ya, jelas, jelas. Bertanya, Ustazah, kan di negara kita ini ya pergaulan juga agak ini ya butuh trik-trik. Nah, di negara kita di terutama di Surabaya itu ya, Ustazah, kalau ada yang lemah lembut apa namanya ramah itu malah kayak dijadikan makanan. Kan di sini orangnya keras terus tegas kan begitu Ustazah. Kita sopan santun dengan sabar apa namanya lemah lembut ramah begitu malah Jadi disalahartikan atau iya jadi di apa apa? namanya direndahkan diremehkan. Jadi akhirnya kalau saya ya Ustazah membalasnya misalkan ya kalau saya berhubungan dengan orang-orang yang di jalan itu ya supir becak itu keras-keras kan Ustazah. Omongannya saya juga nada suaranya saya tinggikan, saya keraskan supaya mereka enggak Enggak apa menghina kita. iya Ya. salah paham apa kasar gimana Ustazah. Ini kan pergaulan ya Ustazah. Kalau niat kita itu baik di dalam mengimbangi keadaan mereka dan tidak ada kesombongan pada kita, insya Allah tidak masalah. Karena kita untuk menyesuaikan dalam arti takiyah gitu kan. Takiyah itu kita hati-hati. Kalau umpamanya saya merendah, saya umpamanya lemah lembut, malah dijadikan santapan gitu. Yang Iya. berubah aja kita seperti apa itu binatang apa namanya? Yang kalau di tempat yang hijau-hijau, tempat yang Bunglon. ya Seperti bunglon. berbunga akan tetapi bukan dalam arti untuk menyombongkan diri, tapi justru kita untuk menjaga. Enggak masalah kalau itu terjadi, Menjaga. ya silah. Tapi kalau umpamanya kita melihat situasi kondisi, oh Udah nge-freeze lagi. Iya. gimana ya Bu? Sebentar ya. Gak apa-apa Ustazah. Kalau nge-freeze ya nanti diulang lagi. Tapi stres juga ya. Gak enak ya, saya sebentar ya. Hmm, Aku nonton serial Mbak Susi, Apa? ya itu orangnya itu dibully lah, sering Ah, dibully gitu. Dia film cuek. Indonesia kah? Hah? Film Indonesia? Drakor. Oh, drakor. Ya, Drakor dan sih banyak dia kalau yang itu. enggak apa namanya? Jadi dia sering dibully, dia pakai seragam apa OB begitu. Terus ketika mereka ke kantornya itu ternyata dia anaknya pemilik kantor itu, pemilik perusahaan Hmm. itu. Jadi mereka yang terhenyak. Ya ketika eh, bukan dibully jelek ya, maksudnya bagian yang elek-elek itu diguyoni, itu guyonan sahabatan, tapi yang paling dikuyo-kuyo yang dia itu. Dan dia santai aja itu. Direndahkan Dan ya. ketika kayak begitu, tapi karena sudah tahu temen banget gitu, nggak sakit hati gitu loh. iya, Tapi iya. teman-temannya jadi, lo kamu kok bohongin kita? Lo nggak bohongin. Kata bapakku itu, aku disuruh begitu sama bapakku gitu loh. Artinya dia itu nerimanya itu dengan santai gitu loh. Jadi keinget yang Susi tadi nanyain kayak gitu, jadi keinget film itu tuh. Jadi aku kalau nonton film itu yang tak lihat itu gimana sih mereka Wah, bersikapnya itu gitu loh.
Heeh, S- heeh. Sosok mimik mukanya gimana, posturnya gimana, itu yang tak tiruin sih. Hmm. Gitu. Ustazah, belum ya? Ini lagi ya, anak yatim itu karena salah asuh ya, mungkin karena lingkungannya tidak memperhatikan sehingga dia tumbuh menjadi jahat ya. Jahat terus kasar terus gimana ya? Terus kita suatu saat berinteraksi dengan orang-orang seperti ini ya, itu gimana ya? Kasihan tapi eh, kalau kita lemah lembut atau sesuai dengan hadisnya ini kita sakit apa namanya diperlakukan tidak enak juga gitu loh. Aku kalau gitu eling apa namanya, Ustadz Adi Hidayat tuh pernah bilang ada anak itu ngambil ngambil angkat, anak angkat, ya itu dididik dengan baik, ternyata dia kurang baik jadinya begitu loh. Usut punya usut, ternyata eh, bapak ibunya itu ya mantan peminum, apa judi, apa kayak gitu. Jadi darahnya itu tidak, sederhananya itu kan sudah kemasukan yang itu. Ya, tapi kan Ah, masa kakak beliau DNA ya kan enggak enggak. itu ya. Jadi maksudnya Ustadz Adi Hidayat itu ngomongnya ya itu memang perlu waktu gitu. Perlu waktu untuk dibersihkan dulu, dibersihkan Hmm. dulu itu karena dari asalnya itu seperti itu. Mm-mm. Intinya kan harus dikasihani ya di situ ya. Iya, Hmm. Karena ketidaklengkapannya Nah, dalam pertumbuhannya tadi tidak tapi ada. ini nggak bisa diputar-putar, Sam. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ah, Bisa Ustazah. Tinggal videonya apa kameranya? Enggak iya, usah aja, Ustazah. Enggak usah pakai kamera aja. nggak, Eh, ini nggak bisa diklik gitu. Hanya ini aja, nggak bisa diklik gitu. Nah, kalau nggak bisa diklik, Apanya diklik, Ustazah? ininya, monitornya. Halo? Videonya. Iya, sebentar dong. Nah, Hmm, nah ini bisa. Sudah bisa Ustazah, bagus suaranya juga enak. iya, pakai paketan ini. Wifi-nya tapi uang dulu. Takut ada Oh, kendala di wifi. iya, iya. Ustazah, Ya, menata hati untuk kalau misalnya ini ya, kita mau minta tolong sama seseorang gitu. Mau minta tolong itu artinya kan ya, begitulah. Kita terus jadi apa, merasa rendah kayak gitu loh. Itu nata hatinya gimana ya? yakinkan bahwa yang dimintain tolong juga sama dengan kita bahwa mereka pun membutuhkan sesuatu. Cuman pas ketika kita minta tolong kepada dia, kitalah yang membutuhkan. Jadi jangan kita merasa rendah diri ketika kita minta tolong gitu. Insya Allah kalau kita sudah punya perasaan ke situ, ya kita dan lihat situasi kondisi, apakah kira-kira orang yang dimintain tolong oleh kita, respeknya bagaimana terhadap ucapan kita, kemudian dia cara bertindaknya bagaimana, kalau memuaskan hati dan dia kelihatan membahagiakan di dalam memberikan pertolongan, oh berarti itu betul-betul dia pun karena Allah. Ya itu harus baik-baik juga kita kepada dia gitu. Itu aja dok. Hmm, kalau responnya dia tidak bagus ya, ya sudah gitu aja. Berarti kita melihat loh, ya dimintain seperti itu. Nah, langsung kita minta maaf. Maaf ya, maaf. Situasi saya lagi memang tidak baik-baik saja. Jadi mohon maaf seandainya saya merepotkan Anda. Tinggal gitu aja dok. Oh ya sudah. Oke, 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 oke. Baik. Ya. Juga Allah Ta'ala berfirman, adakah engkau mengetahui siapa orang yang mendustakan dia, Islam atau hari pembalasan di akhirat itu? Yang sedemikian itu ialah orang yang tidak menghiraukan keadaan yatim dan tidak menyuruh orang lain atau jiwanya sendiri untuk memberi makan kepada orang miskin. Iya, berarti kalau orang-orang yang galak sama anak-anak yatim itu
mereka boleh dibilang orang yang mendustakan Islam ya, mendustakan hari pembalasan. Ya, dia mengaku Islam, tapi dia menghina kepada orang-orang yatim, orang-orang miskin. Berarti dia dikatakan tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana di dalam Ar-Aital Lazi Yukadzibu Bidin itu kan, kita sudah paham dia mendustakan agama, mengaku Islam, tapi ternyata di dalam pelaksanaan agamanya dia tidak sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya, insya Allah lah kalau umpamanya sudah kita mempelajari seperti tadabbur ini, mungkin sedikit ada masukan untuk kita, dan seandainya kita menghadapi orang yang dikatakan oleh orang lain, wah kita tidak akan rendah diri dan kita tidak akan merasa minder, insya Allah, karena di situ tetap kuncinya itu adalah takwa. Maka ketika kita insya Allah berusaha untuk merasa diri kita lebih dekat kepada Allah, maka kita akan menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Dan kita tidak akan direndahkan oleh orang lain, dan kita pun akan berusaha untuk tidak menyombongkan diri, karena didampingi oleh aturan Allah dan Rasulnya. Insya Allah seperti itu. Merasa minder itu nggak boleh tahu Ustazah. Oh jangan dok, kenapa? Merasa minder itu berarti dia tidak yakin takdir. Biasa-biasa aja, baik-baik saja dalam menghadapi apapun. Oh, anunya ada apa ayat atau hadisnya untuk nggak boleh minder itu apa Ustazah saya bacanya? Kalimatnya hendaklah bahwa sesama muslim dengan muslim yang lain itu adalah bersaudara. Maka satu sama lain itu jangan saling, itu termasuk itu mencari-cari kesalahannya orang lain. Kemudian dia itu jangan menghina orang lain. Kemudian dia itu jangan menggibah, itu pun termasuk. Jadi ketika kita melihat orang lain umpamanya di atas kita di dalam berbagai apanya, enggak, kita jangan minder. Oh memang Allah sudah memberikan seperti itu dan kita seperti ini adanya, kenapa mesti minder? Dan orang yang seperti umpamanya kita di dalam posisi yang tinggi, kita pun tidak akan merasa sombong, tidak akan menyombongkan diri. Maka kepada orang yang dia kelihatan begitu ketemu dengan kita, oh dia sepertinya formatnya terlalu tinggi gitu, bagaimana, maka kita jawel dia, nggak boleh seperti itu, ada apa gitu kan. Nah, jadi insya Allah lah kalau dengan adanya ayat-ayat Al-Quran itu didampingi, itu tidak akan minder, tidak akan merasa rendah diri juga, dan kita tidak akan merasa sombong. Ya dok, seperti itu. Beriman kepada takdir, bahwa yang menjadikan dia seperti itu adalah Allah, dan yang menjadikan kita seperti ini adalah Allah. Yang membedakan antara dia dengan kita adalah ketakwaan. Oke. Baik Ustazah. Silakan Sus, apa? 261. Sus? Susi? Loh, aku tahu yang nge-freeze ini. Halo? Halo? Ya, kedengaran oleh saya, tapi Bu Susi nggak respon. Ya maaf, ini habis nggak tahu kenapa kok putus ini. Barusan nyambung lagi. Iya. Kok pada begini ya? Apa dari hujan? Iya, hujan mungkin. Ada tornado mungkin ya, ada. Iya. 261 siapa Sus? 261 ada Dokter Ana ya, ada ya. Bisakah? Wiwin lagi bapil. Ya dirimu aja, Ana biasanya kan Oh nyimak. iya, iya nyimak aja ini. Ya ini mana anunya? Share screen-nya? Loh, lah ini sudah start share screen. Udah Loh, jelas kok nggak ini. bisa? Kok nggak bisa ya? Jadi tak baca aja dulu ya, sampai kamu bisa ya. Udah tekan dulu ya. Nggak tahu Satu. kenapa.
dari Sa'ad bin Abu Waqqas radhiyallahu anhu, katanya kita beserta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita semua ada 6 orang selain beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, jadi bertujuh. Kaum musyrikin lalu berkata, usirlah orang-orang 6 itu supaya mereka tidak berani bersikap tidak sopan kepada kita. 6 orang itu ialah saya yang merawikan hadis ini, Ibnu berarti Sa'ad bin Abi Waqqas ini ya. Kemudian Ibnu Mas'ud, seorang dari kabilah Hudail, Bilal, dan 2 orang lagi yang tidak saya sebutkan namanya. Mereka ini dianggap tidak setaraf derajatnya oleh kaum musyrikin kalau duduk-duduk bersama mereka. Oh, hal itu mengesankan sekali dalam jiwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedalam yang dikehendaki Allah pengesanannya. Beliau mengusikkan itu dalam jiwanya, kemudian turunlah firman Allah, yang artinya, janganlah engkau mengusir orang-orang yang menyeru kepada Tuhannya di waktu pagi dan sore, yang mereka itu sama menginginkan keridhaan Allah semata. Ya, ini untuk menepis rendah diri itu, Dok, tadi, Dok. Iya. Soalnya masalahnya orang-orang musyrik lah yang menganggap orang-orang yang beriman, yang baru masuk Islam pada waktu itu rendah gitu. Masalahnya rendahnya apa? Justru orang-orang yang mengikuti Muhammad itu katanya orang-orang yang rendah, orang-orang yang miskin, orang yang tidak memiliki harta yang banyak gitu. Nah, tapi mereka-mereka yang baru masuk Islam tersebut ingin mendapatkan pahala dari Allah dan ingin mensucikan dirinya dari kemusyrikan tersebut. Maka dibandingkan dengan orang-orang musyrik yang menyombongkan diri tadi, ya lebih beruntung orang-orang yang beriman tadi. Maka Rasulullah SAW menerima wahyu, janganlah kamu mengusir kepada orang-orang yang pada waktu pagi dan petang itu dia mencari ridho Allah. Artinya membaca doa pagi petang. Kan biasanya kalau di masjid Rasulullah SAW, kalau habis sholat subuh itu dibaca dengan sama-sama, kemudian bahwa ketika dibacakan itu menunjukkan bahwa sholat telah berakhir gitu. Itu juga habis maghrib itu dibacakan doa petangnya itu. Ya seperti itu. Doa pagi petang. Oh, oke. Iya. Jadi bukan tidak tertulis janganlah mengusir orang-orang yang lebih kurang darimu itu ya, tapi orang-orang yang menyeru Tuhannya ya, yang berdoa, yang sholat, yang mencari ridha Allah, siapa saja ya. Oh iya, luas ya. Iya, betul. Paham. Sus, sudah kelihatan, Sus? Ya, sudah bisa. 262 ya? Ya, dari Abu Hurairah, yaitu Aid bin Amir Al-Muzani, dan ia termasuk golongan yang menyaksikan Baitur Ridwan radhiyallahu anhu, bahwasanya Abu Sufyan mendatangi Salman. Syuhaib, mereka lalu berkata, pedang-pedang Allah belum lagi bertindak terhadap musuh Allah sebagaimana tindakan yang semestinya. Yang dimaksudkan musuh Allah ialah Abu Sufyan itu, sebab dikala itu ia masih menjadi kafir. Abu Bakar berkata, adakah engkau mengucapkan itu kepada sesepuh Quraisy dan penghulu mereka? Abu Bakar berkata, ini karena mengharapkan supaya Abu Sufyan masuk Islam, bukan hendak melukai hati para sahabat yang berkata di atas. Abu Bakar lalu mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian memberitahukan apa yang terjadi itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hai Abu Bakar, barangkali engkau menyebabkan mereka menjadi marah sebab ucapanmu itu. Jikalau engkau menyebabkan mereka marah, niscaya engkau menyebabkan juga kemurkaan Tuhanmu.
Kemudian Abu Bakar mendatangi orang-orang tadi lalu berkata, "Wahai saudara-saudaraku, saya telah menyebabkan engkau semua menjadi marah, bukan?" Mereka menjawab, "Tidak, semoga Allah memberikan pengampunan padamu, hai saudaraku." Tidak mengenal. Jadi Paham? ketika itu eh, Abu Bakar ya itu eh, me- seperti mengancam ya bahwa Abu Sufyan itu belum Belum masuk Islam dia. masuk Islam, belum, artinya belum ada tindakan, misalkan zaman dulu itu kan orang kafir diserang. Nah, Abu Sufyan ini belum. Kemudian ini khawatir membuat marah sehingga si Nabi kemudian eh, meminta untuk meminta maaf gitu kah, Ustazah? Ya, jadi Abu Bakar itu ditegur oleh Rasulullah, jangan-jangan mereka itu marah kepada kamu disebabkan ucapan kamu, ancaman kepada Abu Sufyan gitu. Pedang-pedang Allah itu kan belum belum apa namanya belum kering gitu. Maksudnya ya ingin membunuh gitu. Tapi di sisi Ya. lain diharapkan bahwa Abu Sufyan itu ya inginnya masuk Islam. Maka Rasulullah SAW menegur kepada beliau, jangan-jangan yang menjadikan mereka marah itu disebabkan ucapan kamu. Maka akhirnya Abu Bakar di situ tidak merasa sombong dan Abu Bakar di situ malah mengayomi kepada kafir-kafir Quraisy itu, eh, apakah kalian merasa tersinggung dengan perasa apa dengan ucapanku? Kata mereka enggak. Ya semoga ya kata yang sudah masuk Islam tadi sebagiannya itu. Maka mudah-mudahan Anda mendapatkan ampunan dari Allah. Itu yang sudah berimannya yang sudah dibeat pada waktu itu. Yang tapi Abu Sufyan pada waktu itu kan ada tapi dia belum masuk Islam. Maka yang disindir oleh Abu Bakar itu sebenarnya Abu Sufyan, tapi saudara-saudara dari Abu Sufyan dan itu termasuk saudara Rasulullah juga mengatakan ya jangan terlalu kasar lah kalau bahasa kita. Sehingga mereka itu marah. Akhirnya Rasulullah menyampaikan menegur langsung kepada Abu Bakar dan Abu Bakar menyampaikan dengan rendah hati kepada mereka, akhirnya tidak, ya semoga engkau mendapatkan ampunan dari Allah. Jadi di sini menunjukkan tidak ada kesombongan di hati Abu Bakar dan memang walaupun menghadapi musuh seperti itu, tapi musuh tersebut diharapkan mudah-mudahan masuk Islam Abu Sufyan. Ternyata atas izin Allah Abu Sufyan masuk Islam ketika dia setelah diinterogasi oleh Heraklius. Biasanya orang itu Meskipun kalau ditegur, kamu ojo kasar-kasar Ya, toh. Loh, masa? Aku tuh niatku enggak kasar loh kayak gitu. Itu enggak iya, perlu ya. iya, nggak perlu seperti itu. Apa Jadi, kan oh kasar toh. Oh, aku ini kasar toh. Oh, maaf, maaf, maaf. Langsung gitu aja ya, cukup ya. Tidak, gitu? Oh, masa? tidak perlu membela diri dulu gitu ya. Iya, nggak perlu loh. Kalau memang merasa tersinggung dengan ucapanku tadi, aku minta maaf loh ya. Aku tidak tidak ada niat dalam hatiku untuk menyinggung perasaan kalian. Maaf sekali. Ya mungkin aku aja yang apa namanya teledor di dalam mengendalikan lidah. Ya gimana aja lah dok. Iya, ya seperti Hmm, itu. iya, iya, iya. Iya, iya, Ya, iya. ini menunjukkan bahwa para sahabat itu ya ketika didampingi oleh wahyu, maka langsung beliau-beliau ini tidak menyombongkan diri. Bahkan seandainya ada dari pihak manapun yang ada ketersinggungan, malah beliaulah yang minta maaf. Tapi ternyata dengan kerendahan diri tersebut, kerendahan hati tersebut menghadapi orang-orang yang tadi seperti tersinggung, dia beliau mengumumkan, enggak, kami tidak tersinggung. Semoga Allah memaafkan Anda tuh. Malah mendoakan. Karena di sinilah apa namanya keimanan mereka itu bersihnya hati mereka itu betul-betul bukan diada-adakan. Ya, seperti itu dong. Oke, ya. Aku ya, Sus. 263.
Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saya dan orang yang memelihara anak yatim itu dalam surga seperti ini." Beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengahnya dan merenggangkan antara keduanya. Maksudnya berdampingan begitu ya? Ya, dua tangan. Jadi berdampingan itu berarti berada di dalam surga Firdaus. Orang yang dunianya itu memelihara anak yatim. Di dalam pemahaman memelihara anak yatim, boleh jadi si anak yatim itu ada di rumah kita dan kita pelihara, atau si anak yatim itu tetap di rumahnya, di rumah keluarganya, tapi kita memperhatikan biaya hidup mereka. Kalau sekarang kan ada pendidikan sekolah, kalau dulu kan nggak ada pendidikan sekolah, tapi makan, minum semuanya. Kalau sekarang mungkin si anak yatim itu, oh dia tidak memiliki biaya, maka seandainya kita memiliki lebih, insya Allah kita berbagi kepada dia, itulah yang termasuk sama dengan Rasulullah nanti di surga. Ya surga Firdaus. Ya dok. Itu termasuk misalnya kita urunan gitu ya. Kan sekarang itu banyak Ustazah, misalnya sumbangannya cuma 100 tapi dikumpulkan dari banyak orang, 100.000 misalnya, 100 ribuan atau 50.000 tapi dikumpulkan banyak orang bisa untuk membiayai berapa puluh anak yatim begitu. Itu termasuk itu ya. Termasuk itu. Meskipun tidak hitungannya tidak cukup untuk satu anak, bahkan untuk satu anak saja tidak cukup gitu, sudah terhitung ya sebagai kafilul yatim. Termasuk, dan layu kalifullah nafsan illa usaha itu kan, tapi kita berusaha untuk ingin gitu kan. Ya kalau kita mampu mungkin kita banyak, tapi kemampuan kita hanya seperti itu, dan kita diadakan ta'awun, artinya kita sama-sama untuk iuran, menopang kebutuhannya dia, insya Allah termasuk seperti itu. Mana Ustadzah yang lebih bagus? Misalnya kita punya punya dana untuk pelihara anak yatim, anggaplah 2 juta gitu. Untuk 1 bulan cukup untuk makan, minum, dan pendidikannya yang SD gitu misalnya. Itu untuk 1 orang atau 2 juta itu misalnya dibagi-bagi ke 10 pondok yatim begitu misalnya. Mana yang lebih baik? Dibagi-bagi atau satu saja dipilih itu gimana? Kalau itu ada di panti, berarti bukan kita saja yang menjadi donatur. Berarti kita rame-rame ikut dengan orang lain. Maka kita dibagikan uang 2 juta tadi. Tapi seandainya si anak yatim itu, mohon maaf, ada di keluarga kita, dalam artian kita punya saudara, yang saudara itu kan minim. Maka di situ bapaknya sudah meninggal, kemudian kita perhatikan masalah pendidikannya juga, dan dia sendirian dan dia tidak ada yang menopang siapapun gitu. Maka yang 2 juta itu lebih baik diberikan kepada saudara kita tersebut. Ataupun bukan saudara kok, tapi di situ ada tetangga, hanya tetangga tapi dianya baik, dan si anak yatim tersebut tidak dimasukkan ke dalam panti gitu. Maka insya Allah itu termasuk. Tapi kita ngambil janji kepada dia, jangan dibiarkan ya ini masalah sekolahnya. Khawatirnya dari pihak keluarga yang tidak paham, uang 2 juta itu malah dipakai yang lain-lain gitu. Nah, kita perhatikan, apalagi kalau kita sampaikan dulu dia sekolah di mana, kemudian masalah pembiayaannya bagaimana. Nah, udah masalah biaya saya yang nanggung umpamanya gitu. Nah, itu lebih baik. Kalau umpamanya langsung tekan kepada keluarga, ya mentang-mentang si anak itu kan masih kecil, nggak paham masalah uang 2 juta itu. Akhirnya keluarga itu menggunakannya ya salah guna, khawatir seperti itu, dok. Baik, Ustazah. Paham. Ustazah, di sini anak yatim itu kan bisa karena ayahnya meninggal ataukah berpisah gitu ya, Ustazah? Penekanannya kalau di dalam hadis itu, dulu kan di zaman Rasulullah SAW, para ayah itu ikut perang.
Maka ketika mereka ikut perang, otomatis si anaknya yang belum dewasa itu dikatakan yatim. Berarti yatim itu adalah seorang anak yang dia belum balik, maksudnya belum punya penghasilan juga, maka dia termasuk yatim. Jadi artinya yang ditinggalkan ayahnya. Tapi kalau umpamanya dia ada orang tuanya dan itu tidak mampu, nanti kategorinya ke miskin atau ke fakir. Hmm. Tuh, lanjut, kalau nggak ada pertanyaan. 264, Sus. Nomor 4. Siapa ini? Ada balik lagi. Itu dia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pemelihara anak yatim baik miliknya sendiri atau milik lainnya, saya Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan ia adalah seperti kedua jari ini dalam surga. Oh ya sama ya ini ya. Ya, Sama ini ya. 265 ya. ya lanjut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu pula katanya Rasulullah SAW bersabda, bukannya orang miskin itu orang yang ditolak oleh orang lain ketika meminta sebiji atau 2 biji kurma, atau ketika meminta sesuap atau 2 suap makanan, tapi hanya saja orang miskin yang sebenar-benarnya ialah orang yang enggan meminta-minta, sekalipun sebenarnya ia membutuhkan. Oh, Nah, yang jadi miskin kita itu, ini harus tanggap ya, ya, sebelah-sebelah kita itu yang mana yang kurang mampu ya. nah gitu. Karena Nah, ada perintah dilarang meminta-minta, nah, sehingga Rasulullah sendiri kelaparan juga nggak ngomong kok ya, malah perutnya diikat sama batu ya. termasuk sahabat yang dua itu Abu Bakar sama Umar pun demikian. Di sini menunjukkan bahwa walaupun kondisi serendah apapun, bahkan lapar pun, sampai keimanannya tinggi sekali, jadi kalimat minta-minta itu tidak dilaksanakan oleh orang-orang yang beriman, yang benar-benar dia paham tentang agama. Cuman kita, kata dokter tadi, mengatakan harus tanggap, ya iya kita respect loh. Ya memang tidak memiliki apa-apa dan seperti itulah kehidupannya, maka udah pastilah dia banyak kebutuhannya. Maka dari itu ketika kita ada, langsung kita kasih. Ya seperti itu. Hmm. Tapi yang nyinyir itu ke rumah door to door itu ya itu hanya kamuflase, kadang-kadang itu dijadikan apa? Pencahariannya, dan di rumahnya itu malah punya ini punya itu mewah. Nah, orang itu kan kita nggak paham sekarang, nggak bisa membedakan. Justru orang yang betul-betul dikatakan miskin itu seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Tapi orang yang nyinyir itu ya boleh jadi di rumahnya itu punya segala-gala, tapi itu hanya pencaharian saja. Hmm. Loh, Ustazah, bagaimana dengan biasanya kalau mau Ramadan itu kan banyak terima amplopan minta sumbangan ini itu dari panti mana-mana gitu. Sebetulnya bikin panti itu harusnya nggak perlu begitu ya. Mau bikin panti bukan untuk meminta-minta ya. Eh, kalau Bagaimana? dari panti yang betul-betul itu adalah kita paham panti tersebut dan bukan diada-adakan oleh suatu kelompok, berarti kita bukan dalam arti mereka meminta-minta, tapi kita ini justru diketuk untuk apa namanya, menjadi membantulah bahwa kami ini punya anak yatim, barangkali di antara jenengan siapa aja yang bisa menolong untuk jadi donatur, monggo kami siap. Nggak termasuk meminta-minta seperti nyinyir tadi, kalau masalah dari betul-betul yang panti asuhan itu tidak. Tapi kalau alamatnya diantah-berantah yang kita nggak tahu gitu, Nah itu, diabaikan saja ya. ya abaikan saja dan itu nggak jelas. Nah, dan banyak dijadikan apa namanya, ya seperti itulah orang-orang yang nggak paham agama, malah itu dijadikan panti asuhan itu hanya kamuflase, padahal begitu menerima
hasil apa donasinya itu diambil oleh mereka. Sama dengan orang yang begini ya, saya suka memperhatikan dan itu pernah guru saya pun melihat, oh ini sudah bertahun-tahun mereka yang dari mobil gitu kan keluar terus untuk masjid. Ternyata masjidnya itu katanya nggak ada gitu. Itu hanya untuk apa namanya itu alat aja dijadikan alat. Itu khawatir seperti itu. Iya. Tetapi kita yang nyumbang karena ya kita Karena nggak paham. tapi kita tidak ngecek lagi gitu itu eh, tercatat enggak? Tercatat tetap. Kalau untuk kitanya tercatat tetap. Cuman penggunanya itu nanti yang diminta pertanggungjawaban di sisi Allah. Tetap tercatat tetap. Karena kan niat kita ini nama biniat kan. Maka ketika kita mau nyumbang yang dikatakan oleh mereka itu masjid ataupun mengadakan air sumur, ternyata kita niatnya sudah baik seperti itu, tapi penggunaannya itu lain, yaitu yang berat yang menggunakan itu. Tetap tercatat sebagai sedekah dari kita. Baik, Ustazah. Iya, kalau ini Ustazah, dilema itu kita tahu kalau di Mekah itu Ustazah, di Masjidil Haram itu kan banyak sekali itu yang orang minta-minta. Nah, orang memberi satu real kalau pengunjung Masjidil Haram itu berapa itu? Nah, itu kumpulkan sudah kaya raya. Itu Gimana ya Ustazah? mohon maaf, itu kalau kalau apa kalau diketemukan oleh petugas itu kan diusir orang-orang seperti itu, tidak ada gitu, tidak Nah, ini ada. padahal harusnya kita tidak boleh mengusir atau membentak-bentak orang yang apa apa miskin atau apa kan gimana Ustazah ya? Karena karena di seperti orang para petugas Masjidil Haram itu mungkin sudah tahu backgroundnya mereka, boleh jadi Hmm. seperti itu. Dan yang meminta-minta itu para pendatang, Iya, iya, bukan kebanyakan bukan asli orang sana. asli sana, iya. Bukan itu. Bahkan istilahnya orang setempatnya pun kan nggak paham siapa gitu Iya, kan. Ya itu dijadikan minta-mintanya ya pada tamu-tamu asing Allah. ya. Iya, banyak Ustazah. Sakaya raya itu. Ya, makanya dijadikan pencaharian. Makanya Hmm. seandainya orang yang dikatakan miskin di dalam hadis yang kita baca ini, dia tidak akan minta-minta gitu dalam hal ini. Dia takut Hmm. sama Allah nanti wajahnya ketika menghadap Allah tidak memiliki daging gitu. Jadi dilarang sekali di Hmm. dalam Islam. Cuman karena mereka boleh jadi tidak paham tentang itu ataupun paham pun mereka mengambil pencahariannya yang mudah seperti itu, akhirnya diabaikan keterangan ini. Wallahu a'lam. Ya, Iya, seperti itu. Aduh, subhanallah. iya. Jadi petugas itu berbuat seperti itu, tegas seperti itu karena yakin ya orang yang apa diusir atau dibersihkan apa disuruh pergi tadi memang dia bukan orang Muslim yang baik berarti ya. Iya, karena dia kan untuk mencegah supaya mereka di hadapan Allah apa yang dia makan itu kan api neraka gitu kan. Iya, Nah, yang dia minta-minta itu kalau untuk memperkaya diri, untuk jadikan pencaharian kan apa yang dia makan itu kan jadi api iya, neraka. Jadi tegaskan oleh pengasuhnya, oleh pengurusnya dari pihak iya. lingkungan Masjidil Haram dan Nabawi, ya dilarang sekali gitu. Karena di Islam itu tidak ada minta-minta seperti itu. Ya, begitu. Monggo, lanjut. Iya, jadi eh, akhirnya jadi banyak mata pencarian sepertinya ya Ustazah. Pencaharian. Seperti iya di Ya, banyak di masjid-masjid yang banyak dikunjungi jamaah, akhirnya banyak jejer-jejer yang minta-minta itu Ustazah. Hmm, ya seperti ini ya. Nggak usah jauh di kita aja. Begitu giliran Ramadan, begitu giliran Idul Fitri, terutama ya, kan di dalam kalimat mengeluarkan zakat fitrah itu supaya orang-orang yang miskin itu pada hari itu tidak ada yang minta-minta. Orang yang miskin oh, itu pada hari itu menikmati merdekanya gitu dengan adanya pemberian zakat fitrah itu.
Jadi Iya. semuanya kan insya Allah berlimpah lah orang yang diberi itu gitu kan. Tapi malah kebalikannya. Mereka itu malah siap siaga untuk Anji begini mumpung. gitu, untuk Iya. minta-minta. Iya. Mumpung malah seperti itu tuh. Nah, Eh, ironisnya begitu. Gimana ya? Padahal di dalam hadisnya jelas bahwa pas kepada hari raya itu jangan sampai ya mempermalukan apa Islam gitu. Seolah-olah dibiarkan banyak yang miskin, padahal itu malah dijadikan pencaharian untuk mereka, kesempatan. Kalau oh, Ramadan hari raya itu kan banyak yang ngasih, banyak yang ngasih, malah dianya seneng. Kalau alam Anak kecil, sekelompok anak kecil rombongan ujung-ujung dari ya, rumah ke rumah gitu ya. Itu enggak boleh ya itu ya harusnya ya. seharusnya nggak boleh, harusnya nggak boleh. Itu kan termasuk minta-minta juga. Ya, ya. nggak boleh gitu, betul. Di Islam itu tidak ada sebenarnya. Makanya saya itu ada anak-anak yang ujung-ujung itu tahu-taunya begitu udah ke Surabaya loh, kok ada seperti ini ya kata saya teh. Dan di daerah saya nggak pernah ada yang begitu gitu. Dan itu kita nggak kenal kepada anak itu. Saya tanya dari mana? Oh dari seberang sana gitu, dari kampung sebelah gitu. Ya betul dok. Nah, jadi boleh. Baik. 266 Sus. Ya, ada nama saya ya. Ada lagi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, juga dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sabdanya, orang yang berusaha untuk kepentingan seseorang janda atau orang miskin itu seperti orang yang berjihad fisabilillah. Dan saya yang merawikan hadis ini mengira bahwa beliau Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, dan seperti pula seorang yang melakukan sholat malam yang tidak pernah letih, yakni setiap malam melakukannya, juga seperti orang berpuasa yang tidak pernah berbuka, yakni berpuasa terus setiap harinya. Paham, Susi. Jadi perjuangannya untuk membantu kepentingan seorang janda atau orang miskin itu seperti orang-orang yang melakukan ini ya, saat malam begitukah Ustazah? Atau orang yang berpuasa? Tapi di sini kok dikatakan berpuasa yang tidak pernah berbuka. Wah, ini kan menyalahi hadis. Nah, Gimana tidak, Ustazah? tidak menyalahi. Ini ibaratnya. Saya jelaskan, Oh, orang yang ibaratnya. berusaha Hmm. untuk kepentingan seseorang janda atau orang miskin, itu seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Ketika kita memperhatikan orang miskin di dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, kebutuhan sekolahnya, maka kita betul-betul gitu kan memperhatikan terus kepada dia. Nah, maka diibaratkan oleh Allah dia seperti orang yang puasa terus-menerus dan dia itu berjihad di jalan Allah. Jadi artinya berjihad di jalan Allah kan satu keutamaannya dia diampuni dosa-dosanya. Dan kalau toh gugur, dia udah disiapkan surga. Nah, maka ketika seorang muslim memperhatikan kebutuhan muslim yang lain, maka diibaratkan seperti itu. Bahkan pahalanya diibaratkan seperti orang yang sholat malam terus-menerus, tidak pernah berhenti. Itu pahalanya sangat besar sekali gitu. Kemudian orang yang puasa tidak pernah putus-putus. Ya, itu artinya pahalanya gitu. Pahalanya itu seperti orang yang terus-terusan berpuasa. Alangkah besarnya ketika kita memperhatikan orang-orang yang miskin, yang dia itu memang betul-betul tidak mampu, dan kita berusaha eh, ketika ada rezeki memperhatikan orang seperti itu. Insya Allah Allah akan memberikan balasan untuk kita dunia dan akhirat kita. Insya Allah. Baik. Ya. Lanjut ya Ustazah. Lanjut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu lagi dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sabdanya, seburuk-buruk makanan ialah makanan walimah yang tercegah, yaitu tidak diundang. Orang yang ingin mendatanginya yaitu kaum fakir miskin sebab membutuhkannya, tetapi diundanglah orang yang tidak ingin mendatanginya.
Eh, ini jadi maksudnya itu ada dua. Ya, ada yang walimah yang tercegah itu satu, orang yang tidak diundang tapi datang. Terus kemudian orang yang ingin orang yang mengundang, orang yang tidak mengundang kaum fakir miskin, tapi hanya mengundang orang-orang yang kaya raya, yang sudah Ya, sering makan enak-enak gitu ya. Namun ya. demikian, barang siapa yang tidak mengabulkan undangan walimah pengantin itu, maka ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Artinya Dalam riwayat kedua, ketika kita diundang, berusaha untuk datang. Kalau toh kita tidak bisa datang, maka sebelumnya kita minta izin kepada orang yang mengundang tersebut disebabkan sesuatu yang tidak bisa kita tinggalkan. Kemudian ada walimahan di situ tidak diundang, datang. Ya, tidak diundang kok datang. Iya, itu sejelek-jeleknya makanan yang dimakan oleh orang tersebut. Nah, dari itu ketika kita mengundang untuk walimahan, jangan sampai hanya pilihan saja orang-orang kaya, tapi punya tetangga miskin dibiarkan tidak diundang. Ya, begitu dok. Tapi realita itu ya, sekarang suka seperti itu ya. Ada ya. iya. Jadi kalau misalnya punya WA group itu ya diundang semua ya, mau kaya mau miskin tidak dipilih-pilih ya. Ya, ya. Tapi kalau misalnya keuangannya terbatas, terus memang memilih hanya orang tertentu yang diundang itu kelompok Usahakan, kecil. usahakan tetangga kita di situ miskin dan kaya diutamakan, yang dekat dengan kita. Ya, baru setelah itu yang jauh. Jadi jangan kita milih, tapi di situ di tetangga kita sebagian diundang, sebagian nggak diundang. Itu nanti akan jadi masalah juga. Tetangga kita yang dekat-dekat. Hmm. Jadi kalau misalnya keuangan yang terbatas, yang dipilih itu ya orang yang terdekat ya, Ya, kerabat ya, kerabat dan orang tetangga, maksudnya yang tempatnya dekat gitu ya. dengan rumah kita, ya supaya tidak jadi fitnah gitu. Nanti kan yang rumahnya dekat dengan kita, yang satu diundang, yang ini dengan nomor ini nggak diundang. Tapi kalau kita mau transparan kepada Jadi, mereka, caranya nggak usah diundang, kemudian kita bikin kotak, bagikan aja kepada mereka, gitu kan? Semuanya rata gitu. Iya, ya Ustazah. Ada ya ternyata walimah yang tercegah ini ya. Iya, Iya. Tetangga tetangga itu jadi termasuk misalnya di daerah rumah saya ada pos satpam, ada orang yang menggunakan rumah yang tidak ditempati, bangunan yang tidak ditempati itu sebagai untuk jualan di situ. Tiap hari ada di situ termasuk boleh disebut tetangga tah itu. iya orangnya orang bisnis, itu bukan tetangga kita, tetangga itu yang bermukim, Dok. Dia mukim Mukim di ya. situ juga. Dia mukim di situ juga. Ia menempati rumah bangunan yang apa Yang kosong. eh, kosong itu Hmm. ditinggali di situ. Oh, ya itu kalau sudah dia bermukim di situ, insya Allah itu termasuk tetangga. Akan tetapi kalau dia umpamanya hanya di orang luar datang ke situ menempati hanya untuk jualan saja, ya itu tidak termasuk tetangga. Tapi kalau dia bermukim di situ, insya Allah itu termasuk tetangga. Kalau eh, satpam yang sudah puluhan tahun kerja di situ enggak termasuk tetangga juga ya? Masuk karena dia itu kan tiap hari kerja di situ. Termasuk. Masuk, jangan diabaikan dia. Oh, oke oke oke. Baik, sudah. Yesus gantian Sus. Susi, ya ayo dari gantian. 268 ya. Mm-mm. Apa ini? Oh ya, nggak ada lagi.
Yang lain menyimak lah, Bu Susi. Iya, iya Ustazah. Ada dokter Wirin sama dokter Ana tapi menyimak semua. Iya, Babil. Mm-mm. Dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam sabdanya, barang siapa yang menanggung segala keperluan dua gadis dan mencukupkan makan minumnya, pakaiannya, pendidikannya dan lain-lain sampai keduanya meningkat usia balik, maka ia datang pada hari kiamat. Saya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan ia adalah seperti kedua jari ini dan beliau mengumpulkan jari-jarinya. Hmm, Paham. Ini amanah buat yang punya anak perempuan ya Ustazah. Nah, Jadi terus tugas siapa ini? Tugas. Untuk mencukupkan makan dan minumnya, pakaiannya itu, serta pendidikan, itu istilahnya di sini siapakah Ustazah yang bertanggung jawab? ketika Allah menganugerahi dua anak perempuan kepada ibu bapaknya atau kepada satu keluarga tersebut, Eh, kemudian ibu bapaknya itu berusaha memelihara anak perempuan itu dibaguskan, artinya dididik masalah agamanya, pendidikannya betul-betul didekatkan dia kepada Allah sehingga dia menjadi dua perempuan yang solehah. Nah, pahalanya yang diberikan oleh Allah kepada kedua orang tua tersebut nanti pada hari kiamat, dia insya Allah berada dengan Rasulullah itu seperti dua jari ini. Artinya insya Allah, kan Rasulullah berada di surga Firdaus. Berarti orang yang memiliki anak perempuan yang betul-betul dia memelihara anak sampai balik, sampai dewasa, kemudian dipelihara di masalah auratnya, masalah dia itu agamanya, maka insya Allah dia termasuk berhasil serta Rasulullah. Langkah besarnya ya pahala bagi orang tua yang dia itu betul-betul melaksanakan amanah dari Allah. Jadi anak itu eh, pada hakikatnya itu adalah milik Allah sebagai amanah yang diamanahkan kepada kedua orang tuanya. Dan ini penekanannya kepada anak perempuan. Karena masalahnya anak perempuan itu kan rentan kalau toh dia itu tidak dibiasakan untuk berpakaian muslimah, dia tidak akan berpakaian muslimah. Malah yang berpakaian muslimah pun ketika ada kawan-kawannya tidak berpakaian muslimah, inginnya mengikuti lingkungan seperti itu. Maka ketika orang tuanya itu betul-betul dalam mendidiknya penuh lemah lembut dan diarahkan masalah agama, dididik sholatnya terutama menjadi basic bagi dia untuk nanti menjadi orang tua yang baik juga untuk anak-anaknya juga. Insya Allah orang yang demikian pahalanya sangat besar sekali. Insya Allah. Itu Islam. Iya, Islam. Sepertinya berbalik dengan kebiasaan atau adatnya orang Timur Tengah ya, Ustazah. Saya pernah mengetahui kalau orang India ya. Jadi kalau mereka punya anak perempuan, itu musibah bagi mereka. Makanya mungkin di zaman jahiliyah itu seperti dibunuh hidup-hidup karena ingin menghilangkan musibah itu. Jadi mereka beranggapan musibah kalau punya anak perempuan itu dan karena kalau saya tahu ya di India itu punya anak perempuan menikahkan itu eh, harus mengeluarkan dowry malah begitu. Jadi yang mengeluarkan mas kawin itu yang perempuan Hmm. gitu. Berarti apalagi kan mohon maaf, India itu kan background Iya, agamanya adalah Hindu iya, juga. iya, Sehingga dia itu tidak mengetahui ajaran-ajaran Islam, ya tidak akan mendapatkan seperti ini, Bu. iya, 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 Orang iya. yang semacam itu. Jangankan di India, di kita aja. Kalau Hmm, memang berlainan agama dengan kita. Jadi hadis yang kita baca ini adanya di ruang lingkup Muslim. iya, Gitu. Kalau umpamanya di luar Muslim itu, ya itu sudah kafir semuanya. Gitu. iya. Ini kelebihan Muslim Islam ya, Ustazah ya. Makanya Tapi Alhamdulillah kita dianugerahi ilmu seperti ini. Akhirnya kita ya mau di apapun juga anak kita ini adalah amanah dan itu milik Allah. Maka seandainya kita mau menzolimi anak, Allah yang tidak ridho terhadap kita.
Ya, seperti itu. Monggo. Dari mana, Tadi Dok? tadi sudah dijelaskan kenapa anak perempuan, sekarang kenapa 2? Kok enggak 1, kok enggak 3, kok enggak 4 atau berapa? Udah dari sananya 2 seperti ini. Apa namanya? Seandainya dia memiliki 1, kemudian diarahkan juga di dalam masalah agamanya seperti yang saya terangkan tadi, insya Allah tetap sisi Allah Rasulullah akan didampingi oleh si orang tua tersebut. Kemudian kalau lebih daripada itu, apalagi gitu. Cuman yang di sini dicontohkan 2 itu, ya hadisnya redaknya seperti ini gitu. Gak masalah 1, 2, 3 pun, insya Allah kalau merujuk ke dalam pendidikan yang sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, sama mendapatkannya. Oke, baik Ustazah. Lanjut ya Ustazah. Lanjut. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, ada seorang wanita masuk ke tempatku dan beserta wanita itu ada 2 anak gadisnya. Wanita itu meminta sesuatu. Wanita itu meminta sesuatu tetapi tidak menemukan sesuatu apapun di sisiku selain sebiji kurma saja. Kemudian itulah yang dikuberikan padanya. Cuma 1 toh. Lalu wanita tadi membaginya menjadi 2 untuk kedua anaknya itu. Ia sendiri tidak makan sedikit pun dari kurma tersebut. Selanjutnya ia berdiri lalu keluar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kebetulan masuk di tempatku pada waktu itu. Lalu saya beritahukan hal itu tadi. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam terus bersabda, barang siapa yang diberi cobaan sesuatu dari gadis-gadis seperti ini, lalu berbuat baik kepada mereka, maka gadis-gadis itulah yang akan menjadi tabir untuknya dari siksa neraka. Oh ya. Buat ya, orang Iya. tua ketika memperlakukan anaknya yang perempuan tadi, jadi dia tidak membentak-bentak, kemudian dengan lemah lembut di dalam mendidik, di dalam semuanya, dan kemudian sampai orang tuanya tadi tidak cuma 1 dibagi 2 untuk si anak gadisnya. Orang tuanya itu sepertinya kan puasa gitu kan, menahan lapar gitu. Maka itu dijadikan oleh Allah sebagai penutup bagi orang tuanya karena dia itu sudah betul-betul amanah banget terhadap 2 anak gadisnya itu. Sampai seperti itu ya, Dok, di Islam itu. Apalagi orang tua sekarang. Anaknya itu disekolahkan, dididik masalah agamanya, kemudian dipenuhi makannya juga, insya Allah tidak akan disia-siakan oleh Allah. Sederhana banget ya Rasulullah itu ya, cuma sebiji kurma. Nemunya ya Allah. Makanya di dalam hadis yang lainnya kalimatnya begini, bersedekahlah untuk menutup api dari neraka, walaupun selamatkanlah dirimu dari api neraka, walaupun hanya separuh dari kurma. Itu kan separuh kurma. Kurma 1 dibagi 2, kita sedekah. Nah, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Kan kalimatnya itu di hadis yang lain. Baik, Ustazah. Jadi tidak usah malu ya. Orang lain nyumbangnya banyak, kita nyumbangnya cuma sedikit gitu. Pokoknya niat kita untuk menyelamatkan diri dari api neraka ya, adanya itu ya sudah. Betul. Jadi yang kita niatkan itu, ya Allah saya ini ingin selamat. Jadi kan kita mengharapkannya pahala dari Allah. Kemudian kita mampunya seperti itu. Orang lain mau ngomong apa, biarkan aja. Kita nggak usah minder, kita nggak usah direndahkan oleh mereka. Walaupun mereka itu melihat kepada kita, umpamanya lihat kita, kemudian lihat bawaannya, lihat apa, udah nggak usah digubris. Pokoknya saya ini ingin selamat dari api neraka. Udah. Insya Allah. Masya Allah. Baik, Ustazah. Sus, 270 ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, pula katanya, saya didatangi oleh seorang wanita miskin yang membawa kedua anak gadisnya. Lalu saya memberikan makanan kepada mereka itu berupa 3 biji kurma. Wanita itu memberikan setiap sebiji kurma itu kepada kedua anaknya. Seorang dan sebuah lagi diangkatnya ke mulutnya. Hendak dimakan sendiri. Tiba-tiba kedua anaknya itu meminta supaya diberikan saja yang sebuah itu untuk mereka makan pula.
Lalu wanita tadi memotong buah kurma yang hendak dimakan itu menjadi 2 buah dan diberikan kepada kedua anaknya. Keadaan wanita itu amat mengherankan saya, maka saya beritakan apa yang diperbuat wanita itu kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan untuk wanita itu akan masuk surga karena kelakuannya tadi dan akan dimerdekakan pula dari sisa mereka. Jadi Jadi di sini ini termasuk keutamaan bersedekah ya. hmm, Keutamaan bersedekah dan keutamaan di dalam memelihara amanah. Sampai seperti ininya Allah memberikan kelonggaran bagi orang tua, terutama ya ibu gitu kan, karena ibu yang paling dekat dengan anaknya, maka anaknya itu betul-betul dipelihara, lemah lembut, tidak dimarah-marahin, dididik agamanya, insya Allah itu merupakan benteng bagi dia. Jadi yang jadi benteng dari api neraka itu bukan hanya orang tua yang ditinggal meninggal ketika 2 anak atau 1 anak atau 3 anak dalam posisi balita, tapi ketika dia membesarkan, mengurus anaknya yang perempuan sampai dia dewasa, sampai dia diambil orang, artinya dinikahi oleh laki-laki, kan orang tua sudah lepas tanggung jawab. Kalau si anak perempuan itu sudah dinikahi oleh seorang laki-laki. Jadi yang tanggung jawab dalam hal itu adalah nanti sudah berpindah tangan kepada suaminya. Wah, alangkah bahagia. Lanjut, paham? Monggo, ada Iya, komentar? iya, Ustazah. Lanjut ya. Lanjut. Dari Abu Suraih, yaitu Kuwailid bin Amr al-Qusai radhiyallahu anhu, katanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya saya sangat memberatkan dosa, kesalahan orang yang menyia-nyiakan haknya 2 golongan yang lemah, yaitu anak yatim dan orang perempuan. Makna uhariju ialah aku menganggap dosa, maksudnya berdosa bagi orang yang menyia-nyiakan haknya yatim dan wanita. Juga aku takut-takuti dengan sesangat-sangatnya orang-orang yang melakukan sedemikian itu. Bahkan kularang benar-benar jangan sekali-sekali dipermainkan hak-hak mereka itu. Maksudnya hak itu orang yang punya anak perempuan. Kalau hak anak yatim itu maksudnya gimana? Kita Hak. sebagai orang yang beriman, kalau kita punya lebih, kita berhak. Maksudnya kita punya kewajiban untuk membantu mereka. Jadi ketika ada saudara kita yang memang kekurangan, kemudian kita biarkan sampai dia kelaparan, alangkah dosa besarnya itu. Maka dari itu penekanannya di dalam masalah kebutuhan untuk melangsungkan hidupnya, ketika kita punya, jangan membiarkan kepada keluarga yang seperti itu. Atau umpamanya kita tidak keluarga kita sejahtera semua, tapi ada tetangga, maka kita pun harus memperhatikan kemiskinan itu, dan insya Allah kalau kita tahu ilmunya, oh itu adalah ladang amal bagi kita, ditunjukkan oleh Allah ada di depan kita. Insya Allah seperti itu. Oh, hak itu terjemahannya kewajiban gitu ya? Untuk kita memberikan, ya, hak kita Iya. dari Allah, kemudian kewajiban kita untuk menyampaikannya. Oh, jadi boleh dibaca seperti ini ya, orang yang menyia-nyiakan kewajibannya terhadap 2 golongan lemah. Gitu ya, Ustazah ya? Ya, Oh, saya pikir hak itu kan apa yang kita dapat. yang kita dapat. Ya kita dapatnya dari Allah, hak itu, Dok. Iya, 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 iya. Wajibannya disampaikan kepada orang tersebut. Ya. Baik. Terus 272 ya. Dari Mus'ab bin Sa'ad bin Abu Uwais radhiyallahu anhu katanya saat merasa bahwasanya dia memiliki kelebihan keutamaan dari orang-orang yang sebawahnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukankah engkau semua tidak akan memperoleh pertolongan atau rezeki melainkan dengan sebab usaha dari orang-orang yang lemah dari kalanganmu semua itu? Diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebagai hadis mursal sebab sebenarnya Mus'ab bin Sa'ad itu adalah seorang tabi'i.
Nah, di sini juga oleh Habib Abu Bakar Al-Barkani dan kita sebagai hadis mutakhir dari Mus'ab dari ayahnya radhiyallahu anhu. Oh, jadi Ya, perasaan lebih tinggi itu tidak di harus apa namanya tidak layaknya di apa namanya dilakukan ya Ustazah. Jadi karena sebenarnya keberhasilan dia atau apa keutamaannya itu diperoleh dari pertolongan orang-orang di ya, sekitarnya, gitu ya. mana pertolongan di sekitarnya orang-orang lemah itu, ya ketika kita bersedekah kepada dia, atau dia menjadi asisten dari kita, dia pasti berdoa, ya Allah, mudah-mudahan yang ngasih itu kan semoga diluaskan, Bahkan rezekinya ya, doa pokoknya didoakan oleh orang-orang miskin gitu. gitu ya. Kemudian doa orang miskin itu, dan ketika orang miskinnya itu betul-betul soleh, tidak terhambat, langsung diterima oleh Allah karena dia tidak banyak mikirkan dunia gitu kan. Yang dia pikirkan itu, ya mudah-mudahan orang yang dermawan tadi ya diberikan oleh Allah rezeki yang banyak sehingga mungkin dia nanti di suatu saat akan diberi lagi oleh orang-orang yang kaya tadi gitu. Karena dia kan tidak memiliki kemampuan untuk mencapai kekayaannya itu, tapi dia tidak minta-minta dan berdoa. Nah, doanya itu jangan dianggap itu sepele, tapi betul-betul didengar oleh Allah dan Allah mengabulkannya. Insya Allah seperti itu. Jadi artinya, nah di sini kita punya pelajaran ketika kita kaya itu betul-betul diberikan oleh Allah, bukan hanya hasil karya kita aja, akan tetapi ada doa yang dari orang-orang miskin tadi, kemudian kita pun tidak akan merasa sombong, bahkan kita merasa bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, saya termasuk golongan orang yang memberi kepada dia. Coba kalau umpamanya posisi saya seperti ada kepada dia, bagaimana perasaan saya? Nah, di situ si orang kaya tadi yang dermawan, insya Allah dia akan bersyukur kepada Allah dan dia tidak akan merasa sombong atas kekayaannya dan tidak akan merendahkan kepada orang yang sengsara tadi. Itu banyak pelajaran yang diambil. Insya Allah begitu, Bu Susi. Jadi apa saja yang kita peroleh itu sebenarnya ada bagian orang lain gitu ya maksudnya Ustazah. Itu adalah sebagian dari usaha atau doa-doa orang sekeliling kita gitu ya. Ya, kalau hal itu sudah pasti gitu kan, sudah pasti ada haknya mereka gitu. Karena Allah memberikan kekayaan di dalam Quran jelas uh, bersihkanlah gitu kan hartamu gitu kan, diambil dari orang-orang yang kaya maka dibergilirkan kepada orang-orang yang miskin. Supaya apa itu terjadi? Kok Allah itu tidak menjadikan semuanya kaya semua? Ya kalau semua kaya tidak akan bisa berjalan kehidupan kita. Jadi sosial kita ini tidak akan jalan. Dan kerepotan kita ini mungkin mau buang sampah kita harus sendiri, mau laundry pun harus sendiri, mau apa saja karena orang-orang itu kaya semua. Sedangkan orang kaya itu kan nggak mau di disuruh ngambilin sampah, nggak mungkin karena uang saya sudah punya uang, saya punya ini punya itu ngapain gitu. Maka di sini Allah menurunkan berbeda-beda itu ya supaya di dalam Quran itu lisuhria, supaya salah satu kamu bisa mengambil manfaat dari orang lain gitu. Insya Allah seperti itu. Lanjut, Dok. Dari Abu Darda yaitu Uwaimir radhiyallahu anhu katanya, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah untukmu orang-orang yang lemah, sebab hanya saja engkau semua diberi rezeki serta pertolongan dengan sebab orang-orang yang lemah di kalangan engkau semua itu. Dengan tadi mananya ya, Iya. mendoakan dia kepada kita insya Allah. Iya. Duh, ini di sini kok malah mencari orang-orang lemah ya, Ustazah? Iya, supaya kita ini didoakan oleh mereka. Dan orang-orang lemah itu ikhlas. Dan masalahnya kita sama seperti dokter dia tadi katakan, kita tanggap gitu.
Karena mereka tidak minta-minta, gitu kan? Karena Iya, mereka tidak mencari ya, minta-minta. Ustazah. Heeh. Karena mereka tidak minta-minta, malah kita yang membutuhkan gitu. Iya, iya. Artinya harta kita ini bisa tersalur, kemudian Mm-mm. dengan adanya kita bersedekah kepada dia, kan Allah akan membalas 700 lipat kan untuk orang tersebut gitu. Kalau kita sudah tahu ilmunya. Ya, seperti itu. Kita mencari. Kita nggak sombong. Gitu. Insya Allah. Lanjut. Bab baru saja Oh, berwasiat kepada kaum wanita. Yesus. nah, monggo. Ya, berwasiat kepada Allah Ta'ala berfirman, dan pergaulilah kaum wanita itu dengan baik-baik. Allah Ta'ala berfirman lagi, dan engkau semua tidak akan dapat berbuat seadil-adilnya terhadap kaum wanita itu, sekalipun engkau semua sangat menginginkan berbuat sedemikian itu. Oleh sebab itu, janganlah engkau semua miring kepada yang satu dengan cara yang keterlaluan sehingga engkau semua biarkan ia sebagai tergantung. Jikalau engkau berbuat kebaikan dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Penyayang. Ini Ini masalahnya harusnya yang membaca itu para bapak ya. ya, Karena ini amanah dari Allah kepada para suami, kepada para bapak-bapak, pada para laki-laki. Ya, gaulilah perempuan-perempuan itu, peliharalah perempuan-perempuan itu bil ma'ruf dengan baik. Jadi si suami memperlakukan istri itu nggak boleh kasar. Karena di dalam hadis Rasulullah mengatakan ketika ada hamba uh, sahayanya yang menemani istri-istrinya, kamu hati-hati ketika kamu mengiringkan gelas-gelas kaca katanya. Sampai seperti itu. Jadi perempuan-perempuan itu harus betul-betul diperhatikan oleh para laki-laki, jangan sampai diintimidasi, jangan sampai dianiaya gitu kan, baik menganiaya secara fisik atau menganiaya secara hati. Jangan. Ya gitu. Ini amanah dari Allah kepada para suami sebenarnya. Paham ya? Ustazah, ini Ya, yang dimaksud kaum wanita itu berarti terhadap istri ya, bukan terhadap misalkan ibu, anak perempuan atau saudara perempuan. Bukan begitu ya, Ustazah? bukan kalimatnya asyiru. Asyiru itu adalah kalau dia lihat dari segi grammar itu adalah perintahnya kepada laki-laki. Ah, Gunanya itu adalah perempuan. Ya kalau oh, seorang ibu berarti bapaknya yang harus memelihara kepada ibu gitu kan. hmm. Kemudian adapun kita punya anak laki-laki memperlakukan kepada kita sebagai perempuan, kita sebagai ibu dia harus baktinya. Itu ada bab-bab tertentu. Cuman penekanan di sini adalah para suami memperlakukan kepada istri. Sehingga di ayat yang bawahnya ini walan tastatiu dan kalian tidak akan mampu untuk bisa adil di antara para perempuan-perempuan itu. Walaupun kamu sendiri ingin berlaku adil, akan tetapi secara lahiriah kamu jangan sampai cenderung kepada salah seorang dari perempuan itu. Ini bagi orang yang poligami. Ketika seorang laki-laki berpoligami, 1, 2, 3, atau 4, maka disamakanlah. Maksudnya pembagian waktu satu malam. Jangan kamu itu mentang-mentang siang salah satu itu kamu suka, maka kamu di situ mendon gitu sampai 3 malam, yang lainnya satu malam, kemudian di perempuan ini adalah 2 malam, itu yang nggak boleh. Maka di sini kata Rasul, kata Allah, fatazaruha kal mu'allaqah fala tamilu, maka janganlah kamu cenderung untuk yang lain itu menjadi gantung gitu kan. Kok di sini sehari, tapi di dia itu kok 3 hari, ya bermasalah lah seperti itu. Jadi diutamakan adilnya itu adalah secara lahiriah. Adapun masalah hati, ingin memuaskan kepada semua pihak, cintanya terbagi. Kalau umpamanya ada istrinya 4, ya cintanya 25% untuk semuanya, itu tidak akan bisa gitu. Boleh jadi hati itu tetap
kepada si A umpamanya 25, si B 25, tapi kok kegiliran si C itu malah 50 gitu. Nah, itulah yang ditetapkan oleh Allah kepada para bapak-bapak yang dia itu memiliki istri lebih. Ya, begitu, Dok. Bagaimana? Monggo, komentarnya apa? Iya. Baik, Ustazah. Jadi Allah memperingatkan bahwa tidak mungkin kamu adil ya. Meskipun pengen adil, tapi tidak mungkin adil. Jadi dengan kata lain ya, jangan poligami gitu ya. Silakan poligami, tapi secara lahiriah itu kan diadilkan secara lahiriahnya gitu. Pembagian waktu, pembagian materinya gitu. Walaupun ada yang kamu sukai si A, pamannya si B gitu kan. Seperti gini kan Rasulullah kan ditanya oleh para sahabat dan Rasulullah itu tidak pernah berdusta. Wahai Rasulullah, di antara istri-istri Anda, ya mungkin kepo juga ya, sahabat itu. Di antara istri-istri Anda, siapa yang paling Anda cintai? Kan Rasulullah langsung Aisyah katanya gitu. Tapi walaupun Aisyah yang beliau cintai, tetap Aisyah itu gilirannya satu malam. Yang lainnya satu malam terus, giliran Aisyah satu malam ya satu malam juga gitu. Nah, cuman cintanya Rasulullah lebih besar kepada Aisyah itu urusan hati. Kemudian di dalam masalah pembagian kurma juga kan untuk apa napakah lahiriah semuanya kan dibagi untuk ini sebulan semuanya rata disesuaikan dengan kemampuan Rasulullah. Tapi begitu giliran hati kan nggak bisa. Nggak apa-apa kalau seperti itu karena Allah yang menentukan hati tersebut. Yang dimaksud adil di sini ya Ustazah, secara lahiriah aja ya. Ya. Kalau satu sama satu ya. Kalau dalam masalah hati nggak bisa. Hanya di sini walau harus tuh, walaupun kamu berkeinginan, kamu tidak akan bisa adil. Itu Allah sendiri yang sudah menyampaikan itu. Diperbolehkan ya. Baik, lanjut ya Ustazah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berwasiatlah engkau semua kepada kaum wanita dengan baik-baik, sebab sesungguhnya wanita itu dibuat dari tulang rusuk, dan sesungguhnya selengkung-lengkungnya tulang rusuk ialah bagian yang teratas sekali. Maka jikalau engkau mencoba meluruskannya, maka engkau akan mematahkannya. Dan jikalau engkau biarkan saja, maka ia akan tetap lengkung selama-lamanya. Oleh sebab itu, maka berwasiatlah yang baik-baik kepada kaum wanita itu." Artinya? Berwasiat itu apa tuh maksudnya? Memberi nasihat. Jadi memberi nasihatnya itu perlu hati-hati, perlu baik gitu ya. Kalau dikasarin patah. Kan kalau kita dikasarin gak enak, Dok. Malah kita ini sebenarnya, dia itu gimana. Maka dari itu, perempuan itu kan senangnya istilahnya mohon maaf. Bagi suami ya, dipuji, dimanja gitu kan. Nah, itu harusnya laki-laki seperti itu. Kalau ini pelajarannya untuk para bapak-bapak. Jadi ketika dia beristri itu harus memperlakukan perempuan ini, istrinya itu seperti ini. Gitu. Tapi kalau umpamanya tidak dikasih nasihat, tidak dimanja, tidak itu, ya dia itu dalam hatinya kan merana gitu. Saya nggak ada kehangatan lah, Dok. Kok saya dibiarkan, kok situasi dingin gitu gimana. Maka dari itu, hendaklah si perempuan itu apabila ada masalah apa saja dinasihatnya dengan lemah lembut. Indah ya Rasulullah. Makanya Rasulullah itu sebaik-baiknya suami untuk istri-istrinya. Dan beliau mengaku sendiri, aku adalah orang yang paling takwa kepada Allah dan orang yang paling baik kepada keluarga. Sampai seperti itu. Bagaimana, Dok? Baik. Satu lagi ya, satu. Iya, lanjut. Nggak apa-apa, jamnya. Nggak apa-apa, monggo. Iya. 275 ya. Dari Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu anhu bahwasanya dia mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkhutbah dan menyebutkan perihal unta.
atau mukjizat Nabi Shalih alaihissalam serta orang yang menyembelihnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, membacakan firman Allah yang artinya ketika bangkit dengan cepat untuk melakukan kejahatan, membunuh unta itu orang yang tercelaka di kalangan mereka atau kaum Samud. Untuk menyembelih itu bangkitlah dengan cepatnya seorang laki yang perkasa, jahat, perangainya, serta perusak pula memiliki kekuasaan di kalangan kelompoknya. Oh, ketutup ya. Untuk selanjutnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan perihal kaum wanita lalu memberikan nasihat dalam persoalan wanita itu, kemudian bersabda, ada seorang dari engkau semua bersengaja benar hendak menyakiti istrinya, lalu menjalat, memukul istrinya itu sebagai menjalat seseorang hamba saya. Tetapi barangkali pada akhir harinya ia menyetubuhinya. Seterusnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati orang-orang itu dalam hal ketawa mereka dari kentut. Lalu bersabda, mengapa seorang dari engkau semua itu ketawa dari apa yang dilakukan itu? Maksudnya, bukankah ketawa dari sebab kentut itu menyalahi keperwiraan diri? Oh, Artinya apa? jadi intinya ketika menyakiti istrinya dengan cara yang jahat ya, seperti memukul, tapi setelah itu kemudian menggaulinya, ini dianggap sangat jahat ya. Dan Iya, artinya itu gini, seorang suami kalau toh marah, dia itu ya harus merujuk ke dalam aturan Allah gitu. Dia harus punya ilmu ini. Ya, seberat apapun dia mau memarahin istri, ditahan lah gitu, dinasehati. Malah dia itu masalahnya apa? Namanya istri kan sebagai pakaian, begitu giliran cuaca dingin dia kan membutuhkan istri. Padahal istri itu tadi siang dipukul oleh si suami itu, dimarah-marahin. Begitu giliran malamnya Allah memberikan hasrat. Ya bagaimana itu terjadi gitu kan? Si istrinya ketika mohon maaf, dia apapun juga kan istri tersinggung masih gitu kan. sakit, ya. Si sakit, ininya dipukul, ininya akhirnya dalam melayani juga, walau alam itu astagfirullahaladzim gitu. Makanya si para suami itu harus betul-betul menahan emosi, jangan sampai seperti emosinya orang-orang yang di kaum Samud itu. Maka kata Allah itu biarkanlah itu unta gitu kan, jangan disembelih karena ini adalah ujian sebagai kamu. Orang yang paling gagahnya itu tidak, jadi langsung malah dicari unta dan disembelihnya malah seperti itu. Nah, untuk orang yang beriman itu jangan seperti itulah memperlakukan kepada istri gitu. Ketika dia emosi pun harus banyak menahannya, karena ketika dia itu bisa menahan emosinya dan menasehatinya dengan betul-betul lemah lembut, maka ketika dia membutuhkan kan si istri tidak ada ketersinggungan. Ya seperti itu Bu Susi. Ya. Bagaimana dokter dia? Ini maksudnya perilaku seperti itu diibaratkan sebagai ketawa dari kentut, gitu Dari toh? kentut. Allahu Akbar. Masalahnya gini, orang yang kentut itu kan merupakan aib. Maka ketika dia mendengar kentut seseorang itu nggak usah ditertawakan karena itu aib. Maka ketika ditertawakan kan orang yang kentut akhirnya merasa ya minder tadi dong, merasa minder gitu dan malu gitu, seolah dipermalukan gitu. Maka janganlah dia melakukan itu juga. Ini masalah kentut itu ala kadar aib. Maka ketika aibnya itu diketawakan, ya yang memiliki aib itu bagaimana perasaannya. Jangan merendahkan orang lain. Oh, alah. Jadi Salah. hadis ini ada tiga Ada tiga hukum. topik ya, tiga Ya, topik. tiga hukum. Ya. Oke. Baik, Ustazah. Terima kasih banyak, Ustazah. Sampai sini ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dijadikan oleh Allah sebagai sarana untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita, dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa melaksanakan. Amin ya rabbal alamin.
Saya Amin. tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit, Bu Susi Waalaikumsalam. saya pamit, semuanya saya pamit. Terima kasih. Ya, sama-sama.